STAIT Yogyakarta dikembangkan di bawah naungan Yayasan Bina Anak Soleh BIAS Yogyakarta. Semangat utamanya adalah menjadi perguruan tinggi perjuangan yang bertujuan untuk menegakkan tauhid. Kampus ini didedikasikan untuk mencetak kader-kader dakwah dan pendidik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akidah yang sahih dan akhlakul karimah. Saat ini STAIT membuka 3 program studi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam S1, Manajemen Dakwah S1, dan Pendidikan Guru Playgroup D1. Selain program-program tersebut, ada pula program pelatihan Ustadz-Ustazah Jaringan Sekolah Bina Anak Soleh BIAS se-Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu STAIT Yogyakarta memulai langkah sejarahnya pada tanggal 5 Desember 1995. Pada awal pendiriannya, lembaga ini belum berbentuk sekolah tinggi, melainkan bernama SGT-KIT, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu. Didirikan oleh Ibu Insinyur Hajah Lilik Indriati dan perintis manajemen yaitu Ibu Endang Pardijatmi MPD. Lembaga ini didirikan sebagai respon atas kebutuhan mendesak akan tenaga pendidik Islam yang berkualitas dan memiliki pemahaman tauhid yang lurus. Pada tahun 2003, SGTIK bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Islam Terpadu. Ini adalah era pematangan, sebuah fase krusial di mana lembaga tidak lagi hanya sekedar mencetak guru, namun mulai membangun fondasi akademis yang lebih kokoh. Di periode ini, kurikulum disempurnakan, struktur organisasi dikuatkan, dan jaringan dakwah diperluas. Dari sekedar kursus keguruan, kita melangkah pasti menuju institusi pendidikan tinggi yang diakui, menyiapkan naskah akademik demi menyongsong masa depan yang lebih formal dan profesional. STAIT Yogyakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi berbasis nilai Islam, lembaga ini bertransformasi menjadi perguruan tinggi. Pada tahun 2010, STAIT Yogyakarta secara resmi memperoleh izin operasional dari pemerintah melalui SK nomor DJ.1/351/2010. Sejak saat itu, perjalanan institusi ditandai dengan proses transformasi kepemimpinan yang berlangsung secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya, guna memastikan keberlanjutan visi dan misi lembaga. Masa kepemimpinan STAIT Yogyakarta oleh almarhum Dr. Haji Yusri Herman Syah MM 2010-2016. Pada masa kepemimpinan Yusri Herman di STAIT Terpadu Yogyakarta, periode ini ditandai dengan upaya yang kuat dalam pemantapan visi dan misi institusi. Di bawah arahan beliau, STAIT Terpadu Yogyakarta berusaha untuk memperkuat dasar-dasar akademik dan sosial sebagai fondasi untuk mengembangkan lembaga ini menjadi pusat pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang studi agama Islam. Kepemimpinan Yusri Herman fokus pada pengembangan kurikulum yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta penekanan pada kualitas pengajaran dan penelitian yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Masa kepemimpinan STAIT Yogyakarta oleh Haji Budi Dewantoro Syah MSI, Pelaksana Ketua 2016-2017. Periode ini merupakan masa transisi kepemimpinan setelah wafatnya almarhum Yusri Herman. Budi Dewantoro menjalankan tugas sebagai Pelaksana Ketua untuk menjaga keberlanjutan roda organisasi. Masa kepemimpinan STAIT Yogyakarta oleh Dr. Danang Dwi Prasetyo MPD 2017-2022. Pada masa kepemimpinan Dr. Danang Dwi Prasetyo MPD di STAIT Terpadu Yogyakarta, fokus utama beliau adalah pemenuhan dan penyempurnaan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam upaya untuk memperkuat tata kelola institusi, beliau melakukan reorganisasi beberapa bagian di dalam kampus, agar setiap departemen memiliki fungsi yang lebih jelas dan terarah. Ini bertujuan agar setiap elemen dalam organisasi dapat bekerja dengan optimal, meminimalkan birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Dengan struktur yang lebih terstruktur, STAIT Terpadu Yogyakarta diharapkan dapat beroperasi dengan lebih gigit untuk menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Selain itu,
Dr. Danang Dwi Prasetyo MPD sangat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di kampus ini. Beliau menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas pengajar dan staf pengelola yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi dilakukan secara berkala bagi dosen dan tenaga kependidikan. Program pelatihan ini tidak hanya mencakup pengembangan keterampilan akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan manajerial dan soft skills agar setiap individu di STAIT Terpadu Yogyakarta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia pendidikan. Pada masa kepemimpinan Dr. Danang Dwi Prasetyo MPD, penguatan SDM ini juga mencakup pemantapan budaya kerja yang berbasis pada nilai-nilai profesionalisme dan kolaborasi. Beliau mendorong adanya kerjasama yang lebih intens antara dosen dan staf administrasi, serta membangun suasana kerja yang kondusif bagi pengembangan diri. Ini dilakukan agar setiap individu merasa dihargai dan merasa termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam pengembangan kampus. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga diperluas dengan memperkenalkan sistem evaluasi yang objektif, yang bertujuan untuk mengukur kinerja dan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Masa kepemimpinan STAIT Yogyakarta oleh Syarif Hidayat MPD MSI 2022-2027. Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayat di STAIT Terpadu Yogyakarta, fokus utama beliau adalah pada pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses perkuliahan. Pentingnya fasilitas yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa. Oleh karena itu, berbagai perbaikan dilakukan terhadap gedung perkuliahan, ruang laboratorium, ruang literasi, dan fasilitas lain di kampus. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan mahasiswa dapat merasakan pengalaman pendidikan yang lebih nyaman dan efektif, serta mendukung kualitas pembelajaran yang maksimal. Selain itu, Syarif Hidayat juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Aktif menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan lain, lembaga penelitian, dan dunia usaha untuk menciptakan peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi perkembangan kampus. Dengan kerjasama ini, STAIT Terpadu Yogyakarta tidak hanya memperluas jaringan dan wawasan akademik, tetapi juga meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jalinan kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing kampus di dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayat, perhatian juga diberikan pada pengembangan mahasiswa di luar aspek akademik. Pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada pengajaran di dalam kelas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan soft skills mahasiswa. Oleh karena itu, berbagai program unit kegiatan mahasiswa dan kegiatan organisasi kemahasiswaan semakin diperkuat. Ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama yang baik, yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. 3 dekade perjalanan STAIT Yogyakarta adalah kisah tentang komitmen, pengabdian, dan transformasi. Dari awal berdiri hingga menjadi perguruan tinggi yang kokoh, setiap periode kepemimpinan telah meninggalkan jejak penting dalam membangun fondasi akademik, moral, dan sosial. Milad ke-30 ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan momentum refleksi atas karya dan dedikasi yang telah terwujud, sekaligus tekad untuk terus melangkah maju. Dengan semangat kebersamaan, STAIT Yogyakarta siap menghadapi tantangan zaman, menghasilkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat serta bangsa. 30 tahun STAIT Yogyakarta, melangkah mantap, menatap masa depan.